Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pancasila 9 Channel. Salam sehat bagi kita semua. Sahabat Pancasila 9 Channel, kali ini saya akan berbagi untuk menyampaikan informasi mengenai persyaratan apa saja atau administrasi apa saja yang harus kita bawa sewaktu melaksanakan pendaftaran ulang atau validasi di pendaftaran calon bintara TK khususnya TNI Angkatan Darat. Namun sebelum saya menyampaikan apa saja yang menjadi persyaratannya, izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan kita yang masuk di kolom komentar saya. Yang pertama dari Bang Udin SN8. Mana pertanyaannya? Yang pertama, Pak, apakah untuk seleksi Kopassus dan Kostrat, Bintara dan Tamtama ada? Untuk jawabannya ada. Jadi untuk seleksi Kopassus dan Kostrat, untuk Bintara dan Tamtama mulai tahun ini dan yang tahun kemarin juga ada. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Pak, apakah nanti Dikma dulu atau langsung Dikkomando? Nah, jadi pertanyaannya mulai tahun ini untuk pengrekrutan Kopassus dan Kostrat itu untuk pendidikannya Dikmanya langsung di Dikma Kopassus dan Dikma Kostrat. Jadi tidak diambil setelah kecabangan. Nah, kalau dulu memang setelah masuk kecabangan baru diseleksi untuk diambil menjadi Kopassus atau Kostrat. Jadi mulai tahun ini Dikmanya sudah Dikma Kopassus dan Dikma Kostrat. Kemudian untuk dari pertanyaan berikutnya dari rekan kita yaitu Dirga 86, yang mana pertanyaannya, Pak, apakah untuk mendaftar secaba itu boleh menggunakan ijazah SMP sederajat? Jadi untuk jawabannya tidak boleh ya, untuk pendaftaran secaba minimal SMA sederajat. Kalau untuk pertama itu masih bisa menggunakan ijazah SMP sederajat, namun rata-rata untuk saat sekarang pendaftaran Tamtama pun sudah jarang atau bahkan sudah tidak ada yang menggunakan ijazah SMP, rata-rata menggunakan ijazah SMA sederajat. Kenapa? Nanti ada kaitannya dengan untuk jenjang pendidikan berikutnya. Jadi setelah kita diterima menjadi TNI, itu nanti akan ada jenjang pendidikan. Kalau memang sudah waktunya, itu minimal kalau dari Tamtama ke Bintara itu ijazahnya paling tidak SMA sederajat. Makanya sekarang walaupun daftar di Tamtama jarang yang menggunakan ijazah SMP lagi. Baik, untuk rekan Pancasila 9 Channel, saya akan menyampaikan persyaratan atau administrasi apa saja yang harus kita bawa sewaktu melaksanakan pendaftaran ulang atau validasi. Adapun persyaratan atau administrasi yang harus kita bawa sewaktu melaksanakan pendaftaran atau validasi. Jadi untuk CASIS, setelah melakukan pendaftaran online, yaitu setelah kita dapat formulir pendaftarannya, yaitu kita simpan, resip nanti akan kita printkan untuk kita bawa, yaitu sewaktu kita pendaftaran pun atau validasi, perintannya itu harus kita bawa. Jadi setelah kita mencetak atau ngeprint formulir pendaftaran itu, kita harus datang ke Panda atau Supanda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
yaitu pastikan kita membawa berkas-berkas atau administrasi persyaratan yang telah menjadi ketentuan. Di antaranya yang pertama, satu, akte kelahiran asli, yaitu akte kelahiran asli. Yang kedua, KTP calon yang asli juga. Kemudian yang ketiga, KTP orang tua atau wali fotokopi, ya. Kemudian yang keempat, kartu keluarga fotokopi. Kemudian yang kelima, ijazah baik itu dari SD, SMP sederajat, kemudian SMA sederajat, yaitu yang asli. Kemudian yang ketujuh, SKCK yang asli. Dan kemudian yang delapan, bagi yang masih bersekolah, nah ini bagi yang masih bersekolah, itu harus membawa surat keterangan dari kepala sekolahnya. Nah, ini khusus yang bagi yang masih sekolah, yaitu yang kelas 3 itu biasanya kelas 3. Tapi mereka sudah belum tahu hasil ujian, mereka sudah belajar, itu harus ada atau membawa surat keterangan dari kepala sekolah. Kemudian untuk yang 9 itu bagi yang memiliki wali atau bagi yang menggunakan perwalian, itu harus membawa surat akte perwalian dari pengadilan. Nah, jadi untuk rekan-rekan atau adik-adik yang menggunakan perwalian atau wali, itu harus membawa surat akte perwalian dari pengadilan. Kemudian untuk 10, surat keterangan peserta ujian nasional fotokopinya, yaitu kalau adik-adik pas pendaftaran itu masih melaksanakan ujian nasional, itu harus ada membawa surat keterangan atau surat ujian nasional, itu fotokopinya. 11, masing-masing dokumen di atas difotokopi 10 lembar. Jadi masing-masing tadi persyaratan yang setelah saya sebutkan itu tadi, itu difotokopi 10 lembar, kemudian dilegalisir. Kemudian yang 12, pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 20 lembar. Kemudian yang 13, wajib bagi calon memiliki kartu BPJS yang masih aktif. Nah, jadi bagi para peserta atau para casis itu wajib memiliki kartu BPJS yang masih aktif. Kemudian yang terakhir yang 14, jangan lupa untuk para casis sewaktu melaksanakan pendaftaran, itu di Supanda atau di Panda yang dimana tempat pendaftaran itu, harus membawa formulir pendaftaran. Jadi nanti formulir pendaftaran itu diprint, ya pendaftaran itu diprint, itu dibawa sewaktu kita melaksanakan pendaftaran ulang atau validasi tersebut. Jadi demikian tadi para casis persyaratan atau administrasi yang harus adik-adik bawa sewaktu melaksanakan pendaftaran ulang atau validasi di Supanda atau Panda, di mana tempat adik-adik melaksanakan pendaftaran, yaitu sesuai dengan waktu dan ketentuan yang sudah diumumkan atau jadwal yang sudah disampaikan. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, saya menyampaikan kepada calon casis supaya membuka di website resminya TNI Angkatan Darat, yaitu di Resimen TNI Angkatan Darat tahun 2023 ini. Demikian para calon casis persyaratan atau administrasi yang mesti adik-adik bawa sewaktu pendaftaran. Harapan saya ikuti terus video
penyampaian atau informasi-informasi yang saya sampaikan ini. Harapan saya jangan sampai di skip, karena jangan sampai nanti gagal paham atau ada yang ketinggalan. Untuk informasi berikutnya, silakan adik-adik buka di channel saya Pancasena 9 Channel. Terima kasih, mohon dukungannya supaya channel ini atau memberi semangat kepada saya untuk lebih bersemangat, berkreasi lagi untuk menyampaikan informasi-informasi yang terbaru dalam hal pendaftaran atau persyaratan untuk menjadi TNI Angkatan Darat khususnya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.